Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Kali ini saya akan mendiskusikan sebuah alat yang biasa digunakan di dalam sebuah box kamera. Jadi ini adalah dehumidifier dari Airmy. Oke, langsung aja saya buka ya. Jadi isi dalamnya seperti ini. Pasti kalian udah sering ya lihat alat ini, entah itu di marketplace atau di toko-toko kamera. Sebagian besar dari orang menganggap alat ini itu sebagai penyelamat dari kamera mereka, dari jamur dan juga dari kelembapan. Ya, memang alat ini itu gunanya untuk dehumidifier atau menghilangkan kelembapan. Tapi setelah saya uji coba beberapa hari, bahkan beberapa minggu ini, ternyata selain menyelamatkan dari kelembapan, alat ini juga cukup berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya, karena kekeringan yang ditimbulkan oleh alat ini itu sangat di bawah rata-rata atau di bawah anjuran tingkat kekeringan dari sebuah kamera itu sendiri. Jadi bisa mengakibatkan kerusakan dari kamera. Apakah alat ini layak untuk dibeli dan apa aja plus minusnya selama saya pakai selama beberapa minggu ini? Saksikan terus video kali ini, oke? Jadi isi dari alat ini itu silika gel ya, seperti silika gel yang kalian temui di kemasan gitu. Ini warna biru. Nah, ketika kalian goyang-goyangkan, kedengar kan suara kayak icik-icik-icik gitu. Jadi silika gelnya itu kecil-kecil, ya, kayak gini. Kelihatan ya? Jadi warna biru ketika setelah dicas, atau ini sebenarnya nggak ngecas sih, tapi dipanaskan. Jadi di dalam alat ini itu ada silika gelnya. Yang ini itu hanya sebagian besar sebagai indikator aja, yang banyak itu di dalamnya, di dalam besinya. Jadi bagian luarnya ini plastik, warna putih, nggak terlalu bagus kayaknya plastiknya, tapi saya rasa ini kuat. Kalau jatuh kayaknya ya nggak langsung pecah deh. Oke. Setelah itu di dalamnya itu ada besi. Kelihatan nggak besinya? Oke. Nah, di dalamnya ada besi dan ada beberapa baut di sini. Jadi ketika kalian ingin memperbaiki atau mungkin silika gelnya udah banyak yang rusak, bisa kalian ganti. Kayak gitu. Setelah itu di sini ada colokannya. Jadi kalau kalian beli alat ini itu nggak dapet kabel charger ya. Tapi ini ditekan aja kayak gini. Nah, ini bisa ditekan terus akan keluar colokannya. Colokannya ini colokan tipe Chinese ya saya rasa. Emang ini alatnya dari Cina, bahkan bahasanya ini semua bahasa Cina. Itu kayak gini. Jadi kalian harus pakai adaptor atau setidaknya kalian pakai, nggak ada contohnya. Pakai T kayak gitu loh. Pakai T yang biasa itu bisa untuk dicas, untuk mengecas alat ini atau memanaskan alat ini. Saya bilang ini kurang tepat sebenarnya kalau bilang dicas ya. Jadi meskipun ini judulnya adalah electric silica gel atau silica gel yang bisa dicas, tapi ya di dalamnya nggak ada baterainya. Saya tidak menemukan unsur baterai di alat ini. Jadi malah pemanas ya. Saya rasa ini ada alat pemanasnya. Jadi silika gel yang sudah lembab, sudah basah, itu ketika dicolokkan listrik, maka besi ini akan memanas dan memanaskan silika gel yang ada di dalam. Jadi silika gel itu akan menguapkan air lagi, airnya akan keluar. Setelah itu dia akan kembali lagi berwarna biru dan bisa menyerap kelembapan lagi. Kayak gitu sih, kurang lebih cara kerjanya. Oke, jadi ketika kalian colokkan, ini akan menyala berwarna merah. Dan saya rasa nggak ada indikator penuhnya. Jadi ini saya colokkan seharian ya tetap aja nyalanya merah. Nggak berubah jadi hijau kayak gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini bisa berubah jadi hijau, bisa ditulis di kolom komentar ya. Soalnya setahu saya ini cara kerjanya ya bukan seperti dicas kayak gitu, tapi lebih ke dipanaskan. Jadi kalau kalian beli silika gel dan kalian panaskan sendiri, kalian punya alat pemanas ya nggak perlu beli alat ini. Karena alat ini fungsinya ya seperti itu aja. Oke. Oh ya, ini kelihatan ya. Ini kalau sudah habis atau kalau sudah basah, silika gelnya yang ada di sini itu warnanya berubah menjadi pink kemerahan kayak gitu. Nah,
Tapi ketika silika gelnya masih berfungsi dengan baik, masih bisa menyerap kelembapan, maka warnanya biru kayak ini. Nah, tapi ini ada yang mulai sedikit kemerahan karena memang sudah saya gunakan ya atau mungkin sekitar 2 mingguan ya. Jadi sebelum saya buat video review ini saya tes dulu fungsinya, berfungsi baik atau tidak. Dan selama sekitar 2 minggu penggunaan, alat ini berfungsi dengan sangat baik. Dia bisa menyerap kelembapan dengan sangat baik. Tapi kenapa saya bilang alat ini cukup berbahaya? Nah, ini alasannya. Jadi, alat ini tuh biasa saya gunakan di dalam box sebesar ini untuk menyimpan lensa dan kamera saya. Yang pertama, kalau box kalian segede ini alat ini cukup memenuhi ruangan ya. Ini saya dirikan juga nggak cukup untuk ditutup. Ketika saya tidurkan, nah space dari box saya jadi sangat sempit. Jadi saran saya kalau kalian menggunakan alat ini bisa beli box yang lebih besar dari ini. Setelah itu alasan berbahayanya itu di sini. Nah, ini bisa kelihatan. Jadi kelembapan di ruangan saya itu berkisar 70%-an. Ini kelembapan di ruangan saya itu berkisar 70%-an. Sekarang berapa ini? Nah, sekarang 66%. Nah, biasanya sekitar 70%-an. Padahal kelembapan yang pas untuk kamera itu di buku panduannya ya, sekitar 40-50%. Jadi, ya kalian harus bisa menjaga kelembapan di box ini itu di rentang 40-50%. Kalau terlalu lembab juga tidak bagus, misalkan 70% itu bisa menyebabkan jamur pada kamera. Kalau terlalu rendah, misalkan 20%, itu bisa menyebabkan kekeringan pada kamera. Efek dari kekeringan yang saya tahu, maka fungsi dari tombol-tombol kamera atau ketika ada karet-karet di bagian kamera itu bisa mengeras. Jika mengeras, maka bisa terjadi kerusakan. Kan kita nggak mau ya sampai kejadian seperti itu. Berbahayanya dari alat ini, jika saya simpan di box ukuran sekian, itu misalkan saya tutup ya, kelembapan ruangan yang awalnya 70% itu tidak berkurang sampai sekitar 40 atau 50% sesuai anjuran dari kameranya atau buku panduan kamera. Tapi ketika saya simpan kayak gini sekitar 2 hari misalnya, kelembapannya akan turun di angka 13, 15, bahkan 12%. Nah, bisa kelihatan kan layar HP saya? Untuk sekarang itu suhunya 30 derajat Celcius dan kelembapannya 46%. Nah, ini sebenarnya bagus kalau kelembapan 46% itu sesuai saran dari pabrikan kamera. Tapi berdasarkan history, itu rata-rata di angka 16%, 15%. Nah, bahkan di suatu hari saya bisa menemukan di angka 12 atau 11%. Yang berarti alat ini itu terlalu kering buat kamera. Bisa jadi dalam jangka waktu yang lama, itu kamera kalian akan kekeringan atau karet-karet yang ada dalam kamera kalian akan rusak. Jadi ya itu berbahayanya. Jadi kalau kalian beli alat ini, saya sarankan kalian harus punya pengukur suhu, bukan suhu ya ini, pengukur kelembapan yang akurat. Atau kalau bisa, yang bisa tersambung HP dan yang bisa nge-track record history kelembapannya. Jadi gitu ya, review dari alat ini. Alat ini memang bagus, dia berfungsi dengan baik, bisa menurunkan tingkat kelembapan secara signifikan, tapi masalahnya adalah terlalu signifikan yang bisa mengakibatkan kerusakan pada kamera. Oh ya, untuk keawetannya berapa lama? Ini cukup awet ya. Ini saya gunakan 2 mingguan, bahkan lebih atau mungkin sebulanan ya saya beli alat ini. Awal datang itu warnanya pink ini. Jadi awal datang itu habis ya, basah ya keadaan silika gelnya. Itu kalau kalian langsung gunakan pasti nggak bisa nyerap kelembapan. Jadi saya cas dulu ini sekitar berapa ya, semalaman mungkin, sampai semuanya berwarna biru baru saya gunakan.
Ini saya gunakan secara normal ya, kalau perlu boxnya saya buka, kalau perlu ditutup ya ditutup, tapi nggak pernah saya buka terus-menerus ya, atau saya gunakan di luar ruangan terus-menerus, ini nggak. Ini karena kepentingan review aja ini saya keluarkan. Kalau dalam keadaan sehari-hari ini pasti tak taruh di dalam, ya kalau butuh kamera dikeluarkan aja saya buka, kayak gitu. Tapi setelah itu saya tutup lagi. Itu awet sampai, ya ini hampir sebulan kira-kira. Masih awet sampai sekarang. Ini masih hampir semuanya masih biru ini, jadi masih bisa menyerap kelembapan. Jadi gitu aja ya, kalau kalian masih ada pertanyaan tentang alat ini bisa kita diskusikan di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng apakah alat ini cocok atau tidak buat kalian beli. Soalnya beda orang ya beda kebutuhan. Kalau saya ya karena budgetnya masih terbatas untuk beli tripod yang sejutaan, alat ini cukup ergonomis karena harganya kurang dari 100.000, tinggal box yang ada di rumah dan membelikan alat mengukur kelembapan. Alat ini sudah bisa difungsikan untuk menyimpan kamera. Oke, gitu aja. Saya rasa cukup. Terima kasih banget udah nonton sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.